Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nazardin, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sultanah Nahrasiyah Luxmawe dengan NIM 2025610110. Pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2005, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMK Negeri 3 Luxmawe kelas 10 dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Sehat. Saya kira semua, coba berdiri semua anak. Coba lihat sampah-sampah yang ada di samping kalian, kalau ada kalian ambil. Kalau tidak ada silakan duduk kembali. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Ya. Oke, silakan pertama. Terima kasih, Farhan. Aplaus untuk Farhan. Alfi Al-Syahri hadir. Baik. Anissa Ramadhani hadir. Alfa Nabila sama-sama. Oke, Bapak mau, karena masih lagi mau cek semangat kalian ya. Kita tes breaking dulu ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. SMK 3 maju. SMK 3 bisa. SMK 3 luar biasa. Tepuk tangan kita semua. Ada masih ingat nggak materi minggu yang lalu? Apa materi minggu yang lalu? Nah, materi minggu yang lalu kita belajar tentang syu'abul iman. Ada yang tahu nggak apa itu syu'abul iman? Ada. Syu'abul iman itu adalah cabang-cabang iman. Ada 3 cabang. Yang pertama yaitu cabang niat, ini menyangkut dengan akidah. Cabang iman yang menyangkut dengan lisan. Ya, kemudian satu lagi cabang iman yang menyangkut dengan perbuatan. Berarti untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu menjauhi sifat foya-foya dan
menjauhi sifat foya-foya dan ria. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil, dan contoh perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang kedua, peserta didik dapat menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, sum'ah, takabur, dan hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela, sehingga anak-anak Bapak semuanya termotivasi untuk menghindari sifat-sifat yang dilarang tersebut. Ada yang tahu nggak apa itu berfoya-foya? Saya. Oke, silakan Nasa. Foya-foya adalah perilaku menghamburkan uang secara berlebihan. Oke, bagus. Silakan Nasa. Ada lagi nggak? Arti yang tahu tentang berfoya-foya? Ada? Berfoya-foya adalah perilaku ataupun cara menghambur-hamburkan uang di tempat yang tidak perlu. Apa untuk Nasa? Nasa luar biasa. Kemudian ada yang tahu nggak tentang yang namanya ria dan sum'ah? Saya Pak. Oke, silahkan Dafa. Ria adalah suatu perbuatan yang dipamerkan kepada orang lain agar diberi pujian. Sedangkan sum'ah adalah sebuah amalan yang bertujuan agar dipuji oleh orang lain. Oke. Ada lagi menambahkan? Ada. Ria itu adalah perbuatan setelah kita melakukan, kita nampakkan kepada orang lain. Itu adalah namanya ria. Kemudian kalau sum'ah, setelah kita melakukan amal ibadah, kita terdengarkan kepada mereka. Itu adalah sum'ah. Ambul untuk Dafa. Saya Pak. Silakan Rahmi. Sikap takabur adalah sikap angkuh dan sombong, di mana seseorang merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Oke, takabur itu adalah saking Rahmi. Takabur ada untuk menambahkan? Ada? Takabur adalah sifat-sifat yang membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Apa itu Rahmi? Satu lagi. Ada yang sama dengan hasad. Apa itu? Hasad. Hasad adalah penyakit hati yang berupa iri atau dengki. Hasad itu adalah penyakit hati yang berupa iri dan dengki. Ayo keluar. Oke, baik anak-anak, coba kita lihat video ini, kita analisis video ini sama-sama. Kita lihat ada video ini sebentar ya. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, Pak. Iya sih, Pak, tapi aku ingin nyoba yang terbaru biar gak ketinggalan tren. Ada, paling juga modelnya aja yang baru. Udah, pakai yang ada aja. Bapak ini gak asik kan? Gak sayang sama anak? Bukannya gitu, tapi kita gak boleh menyediakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama hanya boros atau mubazir. Males pokoknya aku gak mau tahu, harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, makin bahagia nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Gak usah kaget gitu, kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Amit-amit gak mau kan kenalan sama kamu. Lagi, bisa gak kamu ngerti semua hal sih? Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat poros atau suka kemubadiran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Apa yang tersirat pelajaran yang bisa kalian dapat setelah melihat video ini? Apa? Dalam video ini bahwa
memperlihatkan orang-orang yang berfoya-foya. Di zaman yang sekarang ini cukup banyak orang itu hidup dengan kehidupan, kalau bahasa anak sekarang, kehidupan hindut. Barang yang tidak perlu dia beli, makanan dia makan tidak berlebih-lebihan. Kemudian dia merasa takabur, merasa dengki kepada saudaranya. Cukup banyak terjadi. Yang pertama, berfoya-foya. Berfoya-foya itu adalah menghamburkan uang, menghamburkan harta untuk kesenangan duniawi yang berlebihan. Tidak boleh kita berlebihan di dalam agama. Nah, jadi orang-orang yang berlebihan, tidak secukupnya, ini adalah sudah termasuk kepada sifat yaitu berfoya-foya. Nah, yang kedua, riya. Apa itu riya? Riya adalah beramal untuk dipuji manusia. Kemudian sum'ah. Sum'ah itu memperdengarkan, pegah, ceritakan kepada orang lain. Hari ini berbuat baik, cerita. Dan satu lagi adalah takabur. Takabur itu adalah sombong, merasa lebih tinggi dari orang lain. Sombong itu adalah sifat yang sangat celaka. Hasad, itulah dengki ya. Itulah penyakit hati yang harus anak hilangkan. Kemudian dampak buruknya apa? Dampak buruknya menjauhkan diri dari keberkahan dan ridha Allah. Allah tidak ridha kepada hamba-hamba yang mempunyai sifat-sifat yang demikian. Kemudian menimbulkan kebencian dan rasa permusuhan antar sesama. Dampaknya. Nah, cara menghindari supaya sifat yang tidak terpuji tadi seperti berfoya-foya agar terhindari dari kita, memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, membiasakan hidup sederhana dan bersyukur. Kemudian bergaul dengan amal saleh, akan menjauhi lingkungan buruk. Ini cara menghindari sifat tercela. Kemudian berdoa agar diri dari sifat tercela. Setelah salat berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah saya dari sifat-sifat tercela. Nah, setelah ini ada yang pertanyaan, Bapak kasih kesempatan untuk silakan kalian untuk bertanya. Oke, silakan. Pak, bagaimana cara menghindari dari sifat iya dan sum'ah? Bagaimana cara menghindari dari sifat iya dan sum'ah? Ada yang ingin menanggapi pertanyaan kawan kalian? Ada? Ada? Hapus dulu kepada yang berada di rumah. Hapus. Oke. Ada yang menanggapi? Ada? Ada yang menanggapi? Bagaimana cara menghindari dari sifat riya dan sum'ah? Cara menghindari daripada sifat riya dan sum'ah itu, yang pertama itu kita adalah harus ikhlas. Ketika memberi tidak menampakkan. Harus ikhlas. Yang kedua, kita adalah harus bertakwa kepada Allah. Ketika sesuatu memberi itu adalah perintah dari Allah. Ketika lakukan kita perintah dari Allah, dalam perintahnya, maka Allah akan memberi balasan yang berlipat-lipat ganda. Ketika Bapak yang membagikan beberapa kelompok, kita diskusi sekarang. Silakan Bapak duduk situ, Bapak kerja kelompok, Bapak duduk sana. Yang ini Naila duduk sini, kemudian Dapat duduk sebelah sini, Laila duduk sebelah sini. Oke, kemudian ini ya, Dapat duduk sini. Oke, sini. Nah, baik. Di Bapak bagikan LKPD yang dua. LKPD nanti Bapak jelaskan apa cara kerja dia. Lengkapnya di berapa kelompok? Ini 5 jumlahnya. Ini. Ini LKPD. Anak-anak semuanya kalian tulis nama kelompok kalian. Nama kelompok kalian tulis. Kemudian nama anggota kalian tulis semua. Ada pertanyaan-pertanyaannya, kalian diskusi. Bagaimana contohnya ini, bagaimana perilaku sehari-hari
menunjukkan sifat takabur. Nah, kalian sesuai dengan dalam pertanyaan di dalam kotak ini, kalian diskusi sama kawan kalian, nanti akan presentasi ke depan. Jadi bagaimana kehidupan itu di lingkungan, di tempat kalian itu yang mencerminkan sifat-sifat yang tidak baik. Ya, bagaimana itu yang terjadi di berdasarkan diskusi. Nah, silakan diskusi. Nah, diskusi aja, diskusi sama. Di mana yang kendala kalian tanyakan sama bapak. Di mana yang kendala kalian bapak. Ada kendala, kelompok ini ada kendala. Nah, apa nama kelompok ini? Tulis nama kelompoknya. Nah, sebelum presentasinya biar semangat. Oke, kita ice breaking dulu biar semangat. Ya, biar fokus, biar konsentrasi. Ya, ayo ice breaking dulu biar semangat. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tulip ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sambil disiapkan, rajin ibadah hanya saat dilihat orang, memuji diri karena amal, suka dipuji setelah membantu, membaca doa keras agar didengar, memamerkan ilmu agama, bercerita kebaikan diri berulang-ulang, merendahkan orang lain agar terlihat lebih baik, beramal demi popularitas. Nampak negatif dari sifat ria dan sum'ah, amal tidak diterima Allah, menumbuhkan sombong, menghilangkan keikhlasan, merusak hati. Penimbunan cara menghindari sifat ria dan sum'ah. Niatkan ibadah hanya karena Allah, sembunyikan amal kebaikan, hindari pamer diri dari ria dan sum'ah. Sering muhasabah diri, berkumpul dengan orang yang ikhlas. Oke. Dari materi presentasi kami ada yang ingin bertanya? Bagaimana menghindari sifat ria dan sum'ah? Niatkan ibadah hanya karena Allah, sembunyikan amal kebaikan. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika ada orang yang ria dan sum'ah, bagaimana cara kita menjelaskan kepada mereka? Silakan anak dijawab. Boleh bilang pertanyaannya. Jika ada orang ria dan sum'ah, bagaimana cara kita menjelaskan kepada mereka agar mereka tidak melakukan perilaku tersebut? Kita mengingatkan mereka, kita nasihatin mereka. Jadi kelompok ini membahas tentang ya. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Untuk kita semua. Nah, ini presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sum'ah. Ya, jadi cukup banyak itu kehidupan kita orang. Kita memberikan, memamerkan. Sekarang kan sudah ngetren yang media sosial. Sengaja dia foto, bahkan bikin vlog, di-upload, ke Instagram, ke TikTok, memamerkan. Nah, jadi sifat-sifat yang seperti itu, anak-anak bapak semuanya semoga terhindar. Kalau ada kawan seperti pertanyaan tadi, misalnya ada orang itu kita bilang jangan seperti itu, boleh dibilang agama. Oke, hapus sekali lagi. Oke,
suka pamer kekayaan, sombong karena jabatan, merasa paling pintar, menolak kebenaran dan menghina takabur, menjauhi teman, menjauhkan permusuhan, sering menerima kebenaran, menambah dosa dan menghilangkan akhlak, membuat hati gelisah, merusak hubungan sosial, menutup diri dan menutup orang lain, menutup bagaimana cara menghindari dari sifat takabur. Ingat, semua kelebihan adalah pemberian Allah, bersikap rendah hati, menghargai orang lain dan menerima namanya. Apa dampak negatif dari sifat takabur? Dampak negatifnya, jauhi teman, menimbulkan permusuhan dan sulit menerima kebenaran dan menambah risiko. Ada lagi yang ingin bertanya? Bagaimana cara menghilangkan penyakit iri hati? Cara menghilangkannya memperbanyak ibadah serta selalu mengingat Allah. Sekian dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hapus kelompok ini dan hapus buat kawan-kawan yang sudah beranak. Anak-anak semuanya, kelompok yang tadi itu adalah membahas masalah takabur. Takabur itu adalah sifat sombong. Hadis riwayat Muslim, sedikit saja manusia ada rasa takabur di dalam hatinya, maka dipastikan, Rasulullah pastikan itu tidak akan masuk surga. Hindari sifat takabur. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak ada apa-apa. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita takaburkan dari diri kita? Banyak di luar sana kita lihat orang-orang angkuh. Seperti di gambar ilustrasi, coba tengok gambar ini. Ilustrasi di gambar ini. Coba tengok ilustrasi di gambar ini. Mereka merasa besar diri. Orang lain kecil. Orang lain kecil. Dialah yang hebat. Maka sifat itu adalah dilarang dalam agama. Kabur. Maka makanya tak kabur itu. Ya, makanya takabur itu adalah hilangkan dari diri kita semua. Jadi sangat bagus tadi presentasinya. Yang bertanya juga sangat bagus. Terus sekali lagi buat kita. Kemudian gambarnya nampak saya? Yang difoya-foya ini. Banyak di luar sana kita lihat. Hasil presentasi kawan kalian tentang masalah berfoya-foya, orang di sana itu bagaimana dampak yang berfoya-foya di sana kan di luar. Contoh seperti ini dia, contoh seperti ini. Kemudian sudah berfoya-foya, artinya kita dilarang dengan sifat ini. Presentasi semua sudah bagus. Baik sekali, sudah bagus, sudah mantap. Kemudian ilmunya sudah kalian dapatkan. Sekarang Bapak mau memberikan, yaitu ada tes mandiri ini. Kemudian kalian dijawab saja, dicontek saja. Ya, Bapak dia pergi juga. Udah cukup? Kerjakan soal itu. Kerjakan soalnya. Di baik anak-anak, tugas ini sudah Bapak tentukan, sudah kalian buat. Nanti Bapak periksa siapa yang tidak tuntas, yang perlu diremedial kembali. Bapak nanti akan informasikan untuk remedial. Bahwa kesimpulan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjalani hidup penuh manfaat, menghindari sifat berfoya-foya. Tidak boleh karena sifat itu tidak bagus.
Maka kita harus menghindari sifat tersebut. Apa kesimpulannya? Sifat kaya hindari: riya, sum'ah, takabur, hasad. Itulah sifat-sifat yang membawa manusia celaka. Maka sebagai manusia, sebagai insan yang beriman, hindari sifat-sifat tersebut, jauhkan dari diri kita. Bagaimana hidup harus bermanfaat? Dan berarti menghindari sifat-sifat tercela, memperbanyak amal. Perbanyaklah amal. Di dunia ini banyaknya fitnah dan cobaan. Perbanyaklah amal kehidupan. Perbanyaklah selawat, perbanyaklah salat sunnah. Pokoknya amal terperbanyak Bapak semua. Ya. Kemudian berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad itu adalah dapat merusak hati. Tidak tenang, hilangkan itu sifat-sifat. Ya, anak Bapak semuanya, supaya kita akan menjadi insan-insan yang baik, insan-insan yang paripurna, insan-insan. Insyaallah kita semua akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, kemudian selanjutnya kita perlu menanamkan keikhlasan, kesederhanaan, dan rasa syukur dalam kehidupan saya. Kalau sudah semua, oke, anak, sejauh pembelajaran ini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan anak-anak menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Maka satu orang sampaikan, menyampaikan. Pak, Ya. bagaimana jika senang kita punya sifat dia, bagaimana cara kita mengertinya? Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Jadi, kalau ada misalnya teman-teman yang seperti itu ya, sifat dia, sampaikanlah dengan baik. Misalnya dengan kalian itu bernama si Umar. Perbuatan kamu itu tidak baik, melanggar dengan syariat. Sebaiknya Umar, biar kamu selamat dunia dan akhirat, hilangkan sifat tersebut. Kalau kamu memberi, kalau kamu kasih sesuatu, jangan nampakkan kepada manusia, karena manusia itu tidak sanggup membalasnya dan tidak sanggup memberikan sesuatu kepadamu. Ya, oke anak, ini minggu depan kita akan mempelajari yaitu materi tentang larangan pergaulan bebas. Salah satunya larangan pergaulan bebas itu yaitu larangan berzina, larangan minuman keras ataupun narkoba, kemudian larangan tawuran. Itulah hal yang tidak sama tidak dua bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina pertemuan kita hari ini ya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam.